Halo, semangat belajar ya. Hari ini kita akan mulai dengan kita akan bahas gimana ya kita melakukan interview dalam melakukan asesmen pada individu ya. Nah, individu yang di sini nanti kemudian akan dijelaskan lebih lanjut apakah orang, apakah kelompok orang, atau seperti apa nih individu ini. Nah, tentang person atau grupnya kita bahas nanti, yang akan kita bahas sekarang itu adalah tentang interviewnya terlebih dahulu. Nah, kalau sebelumnya kita udah bahas basic skill tentang bagaimana kita melakukan observasi ya. Nah, hari ini kita akan bahas gimana nih kalau kita melakukan interview. Kalau kita lihat ya, ada orang sedang berbincang ya, sedang berkomunikasi. Ada satu orang ke satu dan kemudian ada orang kedua. Apakah ini dinamakan dengan interview? Coba. Atau apa? Nah, memang ya, dalam kita melakukan sesuatu, interview, interogasi misalnya ya, konseling, psikoterapi, semuanya menggunakan kemampuan komunikasi. Jadi apa yang membedakan interview dengan yang lainnya itu ya? Jadi kalau kita lihat perbedaannya itu tentu saja yang pertama itu adalah tujuan. Namun ada hal-hal lain karena memang akan mencakup beberapa pihak ya. Pihak yang pertama tentu saja itu adalah aiter atau interviewernya. Pihak yang kedua adalah interviewee atau IT-nya. Dan ini akan memberikan suatu proses ya interaksi antara dua belah pihak dengan tujuan khusus. Memang konseling juga tujuannya khusus, psikoterapi juga tujuannya khusus gitu ya. Interview spesifiknya akan meliputi aktivitas asking atau bertanya dan kemudian ada aktivitas menjawab pertanyaan tentu saja. Yang kemudian nanti akan diatur sedemikian rupa agar kemudian kita akan mendapatkan informasi. Jadi yang mau ditekankan di sini itu adalah kalau kita hanya sekedar bicara, ngobrol juga sama bicara. Kita sekedar bertanya, ngerumpi juga sama loh, bertanya juga. Nah, jadi yang disebut wawancara dalam melakukan kita asesmen ini, itu adalah bagaimana kita memiliki akhirnya tidak hanya pengetahuan tapi juga keterampilan. Bagaimana kita menggunakan keterampilan dalam interaksi komunikasi yang kemudian kita namakan dengan wawancara ini. Nah, jadi rekan-rekan kita hari ini akan mempelajari lebih dalam bagaimana ya kita akan meningkatkan skill dalam melakukan interview ini. Nah, sekarang kalau kita lihat ya, interview tadi ada proses dua pihak ya, baik itu adalah interviewee namun juga ada interviewer. Nah, yang perlu diketahui bahwa kita misalnya selaku interviewer ya yang melakukan wawancara dan pihak lain yang juga diwawancara yang dinamakan dengan interviewee, keduanya kita sama adalah manusia. Ya enggak? Emangnya kenapa itu jadi penting? Penting karena memungkinkan ya terjadinya proses pertukaran itu tidak lancar. Kenapa? Karena ada dua pihak yang berbeda ini ya, memungkinkan ada faktor psikologis yang berbeda antara interviewer dengan interviewee. Apa faktor psikologis itu? Misalnya, persepsi yang berbeda. Bagaimana sikap kita yang kemudian jadi berbeda dalam kemudian menyikapi suatu topik ya, atau suatu kegiatan, atau suatu pengalaman. Mungkin ada harapan, ada motivasi, ada motif gitu ya, yang berbeda sehingga akan menimbulkan bias interview. Nah, ini yang perlu kita waspadai. Kenapa? Karena akhirnya proses interaksi yang terjadi antara interviewer dan interviewee kan jadinya nggak lancar. Kita tidak akan mendapatkan informasi yang kemudian kita butuhkan dalam rangka memperoleh data. Datanya untuk assessment of person ya, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya. Nah, jadi akan sangat mungkin nih terjadi bias interview. Nah, tentu saja ini tidak kita
harapkan sehingga kita perlu memperkuat skill-nya gimana. Bukan sekedar bicara, karena di sini tidak hanya komunikasi secara verbal, tapi juga ada komunikasi nonverbal. Nah ini ya, yang kemudian menjadikan PR kita untuk terus berlatih meningkatkan kemampuan untuk berempati ya pada orang lain agar kita memahami, oh dia bicaranya A, tapi yang dia sampaikan dari tubuhnya itu adalah B. Mana yang mau kita pegang? Gitu ya. Sehingga kan kita akan memperoleh data-data, baik itu data secara verbal yang dia sampaikan, ada data nonverbal yang juga dia sampaikan, yang kemudian nanti kita akan analisis. Jadi maknanya apa? Apa sih sebetulnya yang mau disampaikan? Yang akhirnya akan membantu kita dalam rangka assessment of person tadi. Nah, jadi yang perlu kita waspadai ya, atau kemudian kita pegang adalah komunikasi itu baik mencakup apa yang disampaikan, namun juga mencakup non-verbal communication. Ada ekspresi, ya, apa yang ditampilkan oleh wajah yang sudah disampaikan sebelumnya ya tentang basic skill bagaimana kita memahami facial expression. Lalu kemudian gestur, postur yang juga sudah dibahas sebelumnya ya. Jadi saya tidak akan bahas lagi. Nah, jadi ini perlu kita perdalam agar kita paham. Dia menyatakan berminat, tapi bahasa tubuhnya menunjukkan ketertutupan gitu ya. Berarti itu menunjukkan data apa? Sehingga kesimpulan apa yang kita bisa peroleh gitu ya dari data yang dia sampaikan itu. Sampai sini mudah-mudahan bisa jelas. Nah, saya akan kasih contoh ya. Nah, ini foto saya barusan. Coba kita lihat. Dengan posisi, dengan postur ya, keseluruhan, gestur, gerak badannya, bagaimana penempatan ya dari tangan gitu ya, dari condong apa sih posisi lah ya yang menunjukkan gerak gitu ya. Lalu kemudian ekspresi ini sebetulnya menunjukkan apa? Ini misalnya saat wawancara ya, dan kemudian posisinya seperti itu. Menunjukkan apa sih? Kan berarti kita bisa lihat ya, oh gerak tubuhnya itu menyender ke belakang, menatap ya, namun juga menunjukkan tanpa ekspresi, dan kemudian tangan secara umum tertutup. Ya, bisa lihat ya, menunjukkan apa? Nah, sebetulnya kemampuan kemudian kita melihat, oh ini adalah skeptis misalnya. Oh ini tertutup. Oh ini tidak berminat. Ini tidak termotivasi. Ini tidak, ini sedih misalnya gitu ya. Atau ini serius misalnya gitu ya. Kemampuan kemudian kita memberikan label-label tadi, itu kan akan ditentukan dengan skill kita akhirnya. Skill kita untuk membaca non-verbal communication, baik itu dari ekspresi, postur, gestur, gitu ya, body language secara keseluruhan, yang kemudian akan memberikan makna data ya yang disampaikan sebelumnya, sehingga kita dapat menarik berarti kesimpulannya seperti apa, ini menunjukkan informasi apa, gitu. Kita bandingkan ya. Nah, masih sama saya. Apa yang berbeda? Kita bisa lihat ya, sebetulnya kan posisinya setting ruangannya sama ya. Yang berbeda itu adalah kecenderungannya menuju ke depan, badannya ya, condong ke depan, lalu kemudian mata lebih terbuka gitu ya. Meskipun masih tanpa ekspresi, apa perbedaan dengan yang pertama? Menunjukkan data apa? Ya,
Ini yang disampaikan dengan basic skill observation yang sudah disampaikan sebelumnya. Kenapa kita perlu tahu? Karena ini akan menjadikan gabungan data untuk kemudian kita mengintegrasi ya, dan kemudian mendapatkan data-data yang dibutuhkan dalam kemudian kita melakukan assessment of person tadi. Apakah ini menunjukkan keberminatan? Apakah menunjukkan kaget misalnya ya, atau ingin tahu gitu ya. Nah, itu nanti akan disesuaikan juga dengan konteksnya. Konteksnya ada mungkin budaya, ada konteks dalam rangka kegiatannya, konteks informasi atau interaksi yang terjadi gitu ya, dan kemudian kita sesuaikan. Jadi betul ya bahwa kita tidak bisa menangkap suatu sign tanpa kita lihat konteksnya. Kenapa? Karena perilaku itu terjadi itu merupakan fungsi, bukan berdiri sendiri gitu. Jadi fungsi antara si pribadinya, si personnya dengan environment-nya. Jadi kita harus lihat juga secara konteksnya. Jadi bukan berarti oh dia kedip-kedip melulu, berarti dia berbohong. Harus dilihat konteksnya seperti apa, dalam interaksi seperti apa perilaku itu dimunculkan, gitu ya. Jadi enggak, oh dia kayaknya bohong ya karena dia matanya ngelihatnya ke kanan deh, berarti membayangkan misalnya gitu ya. Harus dilihat dulu konteksnya seperti apa, dan kemudian bandingkan dengan general psychology yang kemudian kita miliki, grup spesifik maupun dengan idiosinkretik ya yang kemudian nanti kita akan bandingkan untuk kemudian kita dapat menelaah data. Nah, kita bandingin yang sama yang ini. Ini apa? Ini sama ya. Sama ruangannya. Interaksinya sama. Misalnya ini adalah wawancara. Yang berbeda ini adalah keterbukaan ya. Tangannya sudah mulai terbuka. Lalu kemudian matanya sih masih ya menatap ya. Dengan kemudian mulai ada sedikit tarikan di bibir ya. Artinya apa? Nah, ini nanti akan disesuaikan lagi. Apakah menunjukkan kesediaan untuk berperilaku, menunjukkan ketertarikan, menunjukkan motivasi gitu ya. Yang kemudian nanti akan kita sesuaikan ya dalam konteksnya perilaku ini muncul dalam rangka apa. Nah, jadi tentu saja ini perlu diasah. Diasahnya nggak bisa hanya via baca buku atau kemudian kita lihat gini gitu ya, karena memang harus dialami, karena kemudian dengan kita banyak memperkaya pengalaman kita, mengalami sedih, mengalami gundah gitu ya, mengalami bingung, mengalami marah gitu ya, akan memahami oh gimana ya emosi ini akan mempengaruhi ekspresi, perilaku maupun pemikiran gitu ya. Sehingga perkaya pengalaman mulai dari sekarang. Ini dari foto ya. Nah, kita lihat yang lebih lanjut. Kita lihat yang ini. So no, I don't want your number, no. I don't wanna give you mine, and no. I don't wanna meet you nowhere, no. I don't want none of your time, and no. Iya, itu dari TikTok ya, tentang no expression challenge. Jadinya ikutan ya buat TikTok ya. Nah, itu dilihat dari video. Jadi ekspresi itu tidak hanya dari 2 dimensi ya, kalau ini kan gambar ya, kalau itu video. Kita bisa lihat ekspresi akan berubah sesuai dengan emosi yang mau disampaikan. Nah, tapi kalau tadi saya juga ngeliatin ya, ini gimana nih gitu ya, tentang ekspresi saya gitu ya. Kok kayaknya yang nomor 1 sama dengan nomor 5 nih, bahagia kok sama aja. Iya juga ya, saya pikirnya kenapa ya ekspresi saya kok kelihatannya sama ya, tapi yang mau saya sampaikan berbeda loh, gitu. Jadi inilah yang membuat bahwa kita nggak bisa langsung ngejudge, menilai, oh dia pasti kesel nih, oh dia pasti sedih nih, oh dia pasti terpukul nih gitu ya, dari apa yang terlihat. Tapi kita kumpulkan data-datanya untuk kemudian kita sambung gitu ya menjadi satu, menjadi set. Inilah hipotesis
kita mengenai orang tersebut. Gitu. Kita lihat satu lagi. Ini dari YouTube. Yeah, man, this is cool. Got a seal on the rock down there? Nothing. Yeah, yeah. Suaranya sedikit kecil ya. Looking seal, man. Are you filming this? Yeah. How do you, where's the zoom on this? Yeah, it's that button. Oh, there, I got it. I got it. It's a seal, man. Jadi ada pelancong yang lagi jalan-jalan di pinggir tebing pantai ya, di Israel katanya. Dan kemudian memperhatikan apa tuh yang di atas batu ya. Apakah itu anjing laut gitu ya? Terus kurang jelas. Coba di zoom gitu ya. Katanya sih mermaid. Gimana? Menurut teman-teman gimana? Benar nggak? Kalau dilihat kita bisa lihat ekspresinya ya tentang bagaimana seseorang terkejut atau kemudian ingin tahu. Kalau tadi bandingkan ya dengan video yang tadi yang dia bilang, oh my god, oh my god, oh my god, kayak gimana sih? Jadi itu benar atau bohong? Nanti tulis ya jawabannya di chat. Banyak juga dibahas tentang tadi, katanya ini bukti nyata adanya Putri Duyung. Kalau menurut saya sih bohong ya, karena ekspresinya ya tidak menunjukkan keterkejutan, menunjukkan itu pola rencana gitu ya. Kenapa? Dimulai dari nada suaranya, lalu kemudian tentang kenapa dia bisa tahu udah di ini duluan dan lain-lain gitu. Sehingga kemudian nanti kita akan bisa latih ya bagaimana sih kita bisa memahami suatu permasalahan atau orang dengan data-data yang ditampilkan tadi dari sisi personnya, dari sisi konteksnya, dengan teknik-teknik yang kemudian nanti kita akan cari gitu ya. Nah, sekarang kita bahas tentang interviewnya. Interview tentu saja harus ada opening, lalu kemudian ada body-nya, isinya apa, lalu kemudian ada closing. Apa sih isinya? Opening ini sebetulnya nggak lama, bisa dalam waktu sedetik itu ya, sampai beberapa menit pertama, yang sebetulnya menunjukkan kemampuan ya, apakah interview ini bisa jadi data atau enggak. Kenapa? Karena kita harus menjalin raport ya, kedekatan ya, apakah dia kemudian bisa menceritakan informasi yang mau kita gali. Dengan adanya perkenalan misalnya ya, dengan kemudian dia paham ini tujuannya apa, dengan kemudian kita jelaskan prosesnya akan dilakukannya seperti apa, demikian juga tentang waktu gitu ya. Nah mungkin ini sekitar 5 menit pertama dan kemudian akan berlanjut baik gitu di proses body kalau lancar, dan kemudian akan jadi proses yang tidak baik, misalnya ada informasi yang sengaja tidak disampaikan atau singkat dan lain-lain di proses body karena proses openingnya nggak bagus. Jadi proses opening itu harus setidaknya 5W1H lah. Ada perkenalannya who, ada tentang apanya what, terus kemudian bagaimananya ya how-nya, lalu kemudian yang lain tambahan. Untuk waktunya mungkin, lalu kemudian bagaimana diprosesnya, apakah direkam, apakah diwawancara, dicatat misalnya gitu ya, dalam proses opening tadi. Berikutnya adalah body. Untuk body ini tentu yang kemudian kita akan lakukan, pengharapannya itu dilakukan secara sistematik. Nah artinya diperlukan interview guide. Ada outline tentang topik yang mau kita gali dan kemudian subtopiknya dalam bentuk indikator-indikator sehingga jelas kita tuh sebetulnya mencari tahu informasi apa.
Nah, informasi apa itu dapat dijaring melalui apa saja, gitu ya. Yang kemudian berarti kita akan susun ke dalam interview guide dan kemudian nanti kita terapkan, gitu ya. Penerapannya seperti apa, interview guide-nya seperti apa, itu nanti akan kita praktekkan kemudian. Namun teman-teman harus sadar bahwa prosesnya nggak bisa tiba-tiba kamu apa sih yang memotivasi untuk masuk psikologi? Ah, kenapa dia akan bertanya dulu, kenapa ya bertanya kayak gitu? Buat apa? Dalam hal bertanya-bertanya itu, mungkin ya jadinya menutup. Biasa aja, tahu gitu. Jadi tidak menyampaikan informasi yang sebenarnya ya. Nah, yang terakhir tentu saja adalah closing. Closing memang biasanya singkat, tapi ini penting. Kenapa? Untuk kemudian memisah proses interviewnya selesai, gitu ya. Jadi ada proses pemisahan antara interview dengan komunikasi lain, ya. Lalu kemudian bisa juga kita sampaikan tentang brief apa sih yang sudah didapat dalam proses interview ini, gitu ya. Dan kemudian tentu saja penghargaan ya tentang interaksinya sudah terjalin dan kemudian informasinya sudah didapatkan. Jadi closing penting. Walau sedikit, tapi kalau tidak dilakukan ini bisa jadi ngegantung ya, jadinya nggak bagus juga. Jadi ini secara umum bagian-bagian interview yang memang harus kita lakukan. Nah, berikutnya kalau kita udah tahu bagian-bagiannya, sekarang bagaimana kita melakukannya? Tadi ya, kalau kita sekedar bertanya, ngerumpi juga bertanya, kalau kita sekedar ngedenger gitu ya, ngobrol juga ngedenger gitu. Jadi gimana nih kita meningkatkan kemampuan kita melakukan interview? Nah, ada micro skill. Apa sih micro skill? Skill keterampilan mikro yang sangat kecil gitu, bukan ya, tapi adalah yang memang pernik halus gitu ya, tapi akan menjadikan penting sebagai dasar untuk kemudian kita meningkatkan skill tadi, meningkatkan skill dalam hal ini adalah melakukan interview. Kita akan mulai bangun dari bawah. Kita akan latih dari bawah dulu. Sesuai dengan piramida yang disampaikan oleh Ivy ya. Yang pertama, kita harus hadir. Kan kemarin ada pertanyaan, Mbak, gimana nih kalau kita wawancara, tapi kan dalam kotak Zoom ya, gimana kita bisa tahu dia tuh benar atau enggak, dia itu beneran bersedia atau enggak gitu ya. Nah, entah itu kemudian dilakukan secara online ataupun offline, kitanya sebagai interviewer harus dapat menampilkan attending behavior. Jadi artinya akan menatap, ada eye contact ya, lalu kemudian kita juga menampilkan body language yang akan memancing dia untuk menanggapi atau merespon yang apa kita sampaikan gitu ya, dan kemudian vokal kita juga harus jelas. Jadi kitanya harus hadir, harus ada untuk dia gitu ya, sehingga dia merasa ada, tidak seperti bot gitu ya atau robot. Apa nih ditanya, coba sampaikan kenapa Anda mau melamar ke sini. Oke, jadi di tempat kerja lama gimana? Jadi hanya sesuai dengan list misalnya kayak gitu ya. Itu kan tidak merasa hadir atau ada, sehingga orang tidak akan merasa tergugah gitu untuk memberikan informasi sebaik-baiknya gitu ya, sesuai dengan apa yang diminta. Jadi tampilkan attending behavior yang kemudian nanti akan dipraktekkan dan harus dilatih ya, bagaimana kita bisa hadir gitu dalam proses interaksi ini. Nah, lalu kemudian kedua itu adalah observation skill ya, yang sudah kita bahas sebelumnya. Nah, yang sekarang mau kita bahas itu adalah bagaimana kita meningkatkan basic skill interview, yaitu adalah listening. Listening ya, bukan sekedar mendengar, bukan hearing. Tadi kedengeran dia ngomong, apa sih? Apa sih? Nah, kedengeran betul, itu adalah hearing. Apa sih isinya? Apa sih makna yang mau disampaikan? Itu adalah listening. Nah, kita harus mampu menerapkan active listening. Kita tangkap apa sih informasi yang mau disampaikan gitu ya.
Lalu kemudian kita kembalikan lagi, benar nggak ini, gitu ya. Nah, kemampuan kita untuk melakukan active listening itu sebetulnya terdiri dari kemampuan untuk bertanya. Ada open and close question. Ada kemampuan untuk kemudian kita menggugah dia gitu ya, untuk kemudian menyampaikan informasi, kita melakukan parafrase, jadi untuk menyingkat apa yang dia sudah sampaikan ya. Tadi disampaikan katanya kamu sebetulnya nggak minat ya memasuk psikologi. Jadi gimana sih? Nah, itu tuh adalah parafrase ya dari apa yang sudah disampaikan. Parafrase, lalu kemudian summarize. Jadi dirangkum ya. Jadi masuk psikologi ini adalah betul ya keinginan kamu, bukan keinginan orang tua atau tetangga gitu ya. Jadi kita mendengar secara aktif, tidak hanya, "Ya ya, sampaikan," kemudian kita catat, "Oh iya iya, oke oke, berarti ini selesai, terima kasih ya, nanti, kita akan ketemu lagi. Terima kasih." Enggak sekedar gitu, ya. Jadi ini tuh skill loh, skill kita untuk meyakinkan, skill kita untuk memparafrase dan kemudian, summarize. Nah, berikutnya itu adalah kita melakukan reflecting. Reflecting-nya baik itu dari konten, meaning-nya gitu ya, maupun feeling, perasaannya. Jadi kamu sebetulnya merasa sedih ya, waktu nggak diterima di teknik industri. Nah, misalnya kayak gitu ya. Jadi feeling, sedih ya, padahal dia nggak ngomong saya sedih, cuman dia bilang, "Aku kayaknya buat ibu aku kecewa deh, karena bla bla bla." Terus kemudian kita reflecting feeling. Jadi kamu sedih ya bahwa nggak diterima di jurusan yang kamu mau, misalnya gitu ya. Nanti kemudian dia akan cerita lagi, kenapa dalam rangka tadi active listening kita akan menggali informasinya agar kita mendapatkan data yang tepat. Nah, jika kita sudah mumpuni gitu ya dalam active listening, barulah kemudian kita bisa meneruskan yang lain ya. Baik itu dalam focusing, apa sih permasalahannya, lalu gimana sih dia dalam lingkungannya, konteksnya gimana sih, atau mungkin ada pengaruh budaya gimana sih yang membuat dia pengambilan keputusannya kayak gitu ya, atau perilakunya kayak gitu ya. Lalu kemudian kita bisa memiliki kemampuan influencing, mempengaruhi orang lain gitu ya, baik itu untuk lebih membuka diri, memberikan informasi lebih, kita bisa ngasih umpan balik gitu ya, atau kemudian dapat mengarahkan gitu ya, atau kita bisa mengkonfrontasi nih yang berikutnya. Tadi disampaikan sedih, nggak bisa diterima di manajemen, tapi kok sekarang merasanya senang diterima di akuntansi, misalnya kayak gitu ya. Jadi kita konfrontasi. Kenapa? Karena ada data-data yang disampaikan berbeda. Dan karena itu adalah sumber datanya kan dari apa yang dia sampaikan, dari interview tadi. Sehingga kita konfrontasi. Katanya A, tapi kemudian berikutnya adalah B. Jadi yang mana nih? A atau B gitu ya. Tapi kan bahasanya nggak bisa kalau kayak gini. Tadi katanya A, sekarang B. Kamu mau nggak konsisten? Misalnya gitu ya. Nggak semua orang juga bisa kemudian disampaikan seperti itu. Jadi kan kita harus bisa assess mana nih konfrontasi seperti apa yang bisa kita lakukan agar dia dapat menyampaikan data yang sebenarnya gitu ya. Nah, lalu kemudian baru berikutnya kita bisa melakukan sequencing dalam interview, baik itu dalam melakukan raport yang tadi ya tahapannya ya, lalu kemudian menentukan permasalahannya apa, tujuan yang harus dicapainya sebetulnya apa, lalu kemudian alternatif-alternatif tindakannya mungkin apa, dan kemudian bagaimana dia bisa dapat pelajaran gitu ya, atau menerapkan apa yang dia pelajari ini dalam kehidupannya sehari-hari. Dan kemudian nanti akan meningkatkan kemampuan skill integration-nya ya, tentang bagaimana kita dapat memiliki gitu kemampuan untuk mengenali grup, mengenali kelompok, atau mengenali hal-hal yang serupa berdasarkan pada apa yang pernah kita miliki gitu ya, pengetahuan sebelumnya untuk kemudian memecahkan masalah. Nah, jadi teman-teman, micro skill ini penting ya untuk dipelajari karena ini akan memperdalam bagaimana interaksi kita dengan interviewee dan kemudian akan memberikan data
akhirnya yang lebih kaya berdasarkan tadi hanya satu pertanyaan gitu ya, karena kemudian kita mampu menggali yang lebih dalam gitu ya. Dan kemudian memang kita tidak bisa lupa bahwa micro skill ini tidak berdiri sendiri. Tapi kemudian dia akan ada faktor-faktor yang mempengaruhi. Misalnya nilai, budaya, kebiasaan, kepatutan, norma, kompetensi gitu ya, atau kemudian kondisi wellness gitu ya, yang memang akan mempengaruhi. Nah, jadi itu perlu untuk dipelajari. Jadi, bila kemudian kita akan meningkatkan skill kita, yang pertama kan adalah bagaimana kita memperdalam kemampuan untuk attending behavior. Bagaimana kita bisa empati terhadap kondisi orang lain. Kita bisa memahami apa sih sedih yang dirasakan gitu ya, sehingga efeknya seperti apa. Kenapa? Dengan memahami, kita akan tahu dengan kondisi seperti itu, apa penghayatannya, bagaimana mempengaruhi hidupnya, misalnya gitu ya, dan kemudian berarti apa yang bisa dilakukan dengan kondisi seperti itu. Jadi, attending, empathy, observation skill itu yang pertama. Setelahnya kemudian baru kita akan masuk bahwa kita bisa punya kemampuan active listening. Kita bisa bertanya, bertanyanya tentu bukan sekedar sesuai guidance ya, tapi kita akan kembangkan sesuai dengan dia gitu. Dia yang punya persepsi, dia yang punya sikap, dia yang punya nilai, dia yang punya kebiasaan gitu ya. Kita sesuaikan ke sana. Kenapa? Untuk mendapatkan data lebih banyak. Lalu kemudian kita melakukan parafrase gitu ya, membahasakan kembali apa yang dia sampaikan dalam dalam bentuk yang lebih pendek gitu. Kenapa? Agar dia tahu, dia merasa didengar kan. Kalau didengar gimana? Senang kan? Kalau senang gimana? Cerita lebih banyak. Gitu ya, jadi harus dilatih. Nggak bisa ada alasan, Mbak, tapi saya introvert nih. Nah, terus kenapa? Ya, kalau saya ngomongnya pendek-pendek, hah, gimana ya, gitu. Ini adalah skill, jadi harus dilatih. Enggak orang tiba-tiba lahir, wis langsung jago interview, nggak bisa, karena harus dilatih. Dan ini juga jadi PR ya, untuk kemudian kita akan latih sama-sama. Nah, berikutnya baru kemudian meningkatkan skill mempengaruhi orang lain ya, dengan focusing, mana nih yang jadi masalah, kita fokus ke sana, confrontation atau reframing. Jadi sebetulnya yang dilihat pengalamannya itu, tapi coba kita lihat dari sudut pandang yang lain. Artinya apa? Maknanya berbeda nggak? Perasaan kamu jadi berbeda nggak? Gimana pembelajaran yang kamu hadapi dari? Jadi dengan pengalaman yang sama kita bisa lihat yang lain, gitu ya. Dan itu akan membantu. Sehingga pada akhirnya kita punya integration skill ya, yang memang kemudian dibutuhkan untuk assessment of person tadi. Nah, secara singkatnya, jadi itu adalah rangkaian yang nanti akan kita perdalam. Untuk yang sekarang kita akan bahas tentang active listening. Jadi yang akan dipraktekkan bagaimana kita attending, hadir ya. Bagaimana kemudian kita bertanya, asking ya. Bagaimana kemudian kita menggali dari apa yang dia sampaikan, probing. Terus kemudian bagaimana kita mendengar, bukan mendengar ya, menyimak secara aktif gitu ya, active listening. Dan kemudian summarizing yang artinya kita ada reflecting meaning. Apa sih yang mau dia sampaikan gitu ya, dan apa informasi yang diterima sehingga akan memberikan data seperti apa. Jadi ini terutama di listening-nya. Nah, sehingga interviewing micro skill itu adalah kemampuan kita melakukan interview tidak hanya dari apa yang kita sampaikan secara verbal, namun kita hadirkan secara nonverbal juga. Kita secara utuh sebagai interviewer gitu ya, yang sehingga kemudian akan terjalin interview report yang baik dengan interviewee gitu ya, dan kemudian akan adanya data yang utuh yang menggambarkan person tersebut. Nah, dan ini tentu saja akan meningkatkan keefektifan ya. Kita bisa dapat data lebih banyak dalam waktu yang lebih singkat. Lalu kemudian prosesnya akan sangat membantu dia.
gitu ya, karena informasinya lengkap dan juga meaningful. Jadi penting gitu untuk kemudian kita melatih menghadirkan diri, kemudian menyampaikan sesuatu dan membentuk proses yang terjadi itu tidak hanya verbalnya saja, tapi juga nonverbal gitu. Nah, jadi di sini secara nonverbal kan berarti ada proses ya, bagaimana kita mendengarkan secara aktif, menyimak aktif ya. Lalu kemudian bagaimana kita menyampaikan secara verbal ya, baik itu reflecting feeling-nya, tadi perasaannya, reflecting kontennya, maksudnya gitu ya, atau encouraging-nya. Jadi untuk meyakinkan kembali untuk dia bisa menyampaikan informasi gitu ya dan diterima semua oleh kita gitu ya. Maupun juga non-verbal ya. Misalnya ngangguk-ngangguk gitu ya, nodding gitu ya, atau humming, misalnya gitu ya, atau eye contact, kita menatap gitu ya. Dan ini memang harus dilatih ya, apalagi kalau kita juga memang punya ketakutan sendiri, punya kebiasaan sendiri, punya persepsi sendiri, punya motivasi sendiri, karena kitanya manusia juga ya. Jadi kemudian kita harus melatih bagaimana nih faktor dalam diri kita bisa lebih optimal dalam membentuk micro skill gitu sehingga kemudian kita menjadi interviewer yang handal. Nah, jadi bila dijelaskan ya, yang disebut probing di sini adalah tadi dalam hal penggalian data, dan ada teknik ya yang bisa digunakan dalam hal penggalian data. Ini salah satu tekniknya adalah teknik STAR, S-T-A-R. S itu adalah situation-nya. Gimana waktu itu? Terus kemudian ada kapan kejadiannya? Sama siapa aja gitu ya. Jadi jelas informasinya itu memang ada, dihadirkan gitu ya. Nah, lalu kemudian ngapain kamu waktu itu? Apa yang dilakukan gitu ya? Aktivitasnya, tugasnya, apa ya, yang dia lakukan seperti apa gitu ya. Action-nya. Gimana cara dia ngelakuinnya gitu ya, lalu kemudian apa sih fungsi dia dalam situasi seperti itu gitu ya, jadi peran dia tuh apa ya, ini akan menggambarkan bagaimana dia hadir dalam situasi tersebut dan kemudian berinteraksi. Yang akhirnya kita bisa cari tahu result-nya, apa yang dia peroleh dari kegiatan yang dia lakukan, apakah ada pembelajaran, apakah dia memiliki evaluasi sikap gitu ya terhadap kegiatan tersebut, kemudian dia mungkin ada perasaan sedih terhadap kegiatan tersebut, misalnya seperti itu ya. Nah, kita bisa gali seperti itu. Nah, dalam hal reflecting, kita harus bisa empati ya tadi ya. Jadi menempatkan diri, gimana ya kalau dia di posisi seperti itu, berarti saya akan nanya apa gitu. Karena saya memahami ya, kondisi dia seperti itu berarti ada permasalahan A, B, C dong gitu ya. Jadi kemudian kita bisa menggali data lebih banyak gitu ya. Jadi tentang perasaannya, tentang apa yang kita dengar gitu ya, apa yang dia sampaikan, untuk apa? Untuk mendapatkan data yang lebih banyak. Nah, tentu saja kemudian pengharapannya ini kita akan mendapatkan data ya, summarize tentang meaning-nya. Jadi apa sih yang mau dia sampaikan? Lalu kemudian apa sih informasi-informasinya? Jadi karena tentu saja ada informasi yang penting, ada informasi yang kurang penting, ada informasi yang sebetulnya nggak penting, jadi nggak relevan gitu ya. Jadi kemudian kita akan kelompokkan mana nih yang menunjukkan ini loh informasinya sehingga dia permasalahannya seperti apa, bagaimana ini dia menghayati dan lain-lain ya. Jadi kemampuan kita untuk mengenali meaning yang dia sampaikan itu akhirnya menjadi sangat penting, akan menjadikan kunci ya dari keberhasilan interview ya yang kemudian kita lakukan tadi. Nah, berikutnya saya akan berikan do on don'ts-nya. Jadi tentu saja pengharapannya teman-teman dapat mengambil gambaran lengkap. Gimana sih kejadiannya? Lalu kemudian bila diperkenankan untuk mencatat, catat poin-poin pentingnya gitu ya, yang menjelaskan tentang detailnya. Lalu kemudian bila dia melenceng sana sini gitu ya, yang menunjukkan pola pikirnya kan sebetulnya itu masih nggak apa-apa asal di dalam jalur ya. Kalau udah melenceng-melenceng baru kemudian diberesin. Lalu kemudian
bagaimana penjelasan dia tentang itu benar loh cerita dia gitu ya. Jadi dengan misalnya teknik STAR tadi, lalu kemudian kita dapat datanya. Jadi kalau dia cerita semua tapi nggak ada meaning-nya, itu juga akhirnya tidak berhasil ya. Nah sehingga jangan langsung kita loncat pada kesimpulannya apa, walaupun kita tahu karena sudah banyak pengalaman ya, kita tahu oh dia cerita ini pasti bukan dia lah yang ngerjain misalnya gitu ya. Terus kemudian kita bertanya secara menjurus. Jadi, benar, waktu itu kamu yang ngerjain? Benar. Terus gimana? Kamu ngapain? Menjurus ya. Pertanyaannya menjurus untuk memeriksa. Ini juga akhirnya menjadinya tidak smooth gitu ya wawancaranya, berubah menjadi interogasi nih karena komunikasi yang sama. Lalu kemudian juga kita punya asumsi, kita tahu siapa aja yang terlibat atau hasilnya kayak gimana gitu ya. Atau mungkin terlalu memusatkan perhatian pada catatan gitu ya, jadi kita sibuk, "Aduh jangan sampai datanya hilang, gimana tadi, Anda menyampaikan siapa tadi, paman ya? Gimana?" Nah, misalnya gitu ya, itu kan ngedistract ya, akan ngeganggu proses. Jadi kalau bisa sih kita udah bisa menghadirkan diri, tidak hanya secara fisik, tapi juga pikiran itu terhadap dia, apa yang dia sampaikan. Dan juga jangan interfere ya, kita mengeluarkan, "Ih kenapa kayak gitu? Harusnya mah waktu itu." Nah, misalnya gitu ya. Jadi kita mengeluarkan ide-ide tentang gimana seharusnya dia menyelesaikan kejadian atau bagaimana peristiwa yang dialami itu harus dilakukan. Itu juga jangan ya. Karena apa? Tujuan kita kan bukan untuk menasehati ya, tapi adalah untuk menggali data. Jadi tahu porsi seperti apa kita melakukannya gitu ya. Nah, jadi itu yang akan kita lakukan dalam rangka kuliah asinkronus, mata kuliah pengantar asesmen psikologi, Fakultas Psikologi Universitas Padjadjaran. Nah, untuk berikutnya, teman-teman akan melakukan role play, di mana satu kelompok itu terdiri 3 sampai 4 orang, yang kemudian nanti akan berperan sebagai interviewer, interviewee, dan kemudian observer. Tugasnya akan disampaikan dalam LMS Unpad ya, dalam live ya, yang kemudian nanti teman-teman bisa akses untuk kerjakan lebih lanjut, yang tujuannya adalah untuk meningkatkan basic skill teman-teman sebagai interviewer. Baik, dengan demikian maka perkuliahan hari ini selesai. Ini adalah sumber-sumber datanya yang bisa juga nanti teman-teman akses lebih lanjut ya. Terima kasih untuk mendengarkan saya hari ini. Mudah-mudahan informasinya berguna dan kita bisa belajar sama-sama ya. Dengan ini perkuliahannya ditutup. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai.